Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan program linier dengan menggunakan metode simplex, tepatnya pada permasalahan maksimasi. Semoga sedikit ilmu yang akan kami bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ayu Endang Purwati dengan NIM 190210101024 dan rekan saya Astri Nur Cahyani dengan NIM 190210101027. Kami dari kelompok mata kuliah Riset Operasi A 2021 Fakultas MIPA Universitas Jember. Langsung saja kita pada pembahasannya. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu penerapan program linier dengan metode simplex pada optimasi keuntungan pembangunan ruko. Di sini kami memiliki sebuah permasalahan atau persoalan, yaitu Makmur Sejahtera akan membangun sebuah ruko di dua lokasi yang berbeda, yaitu Jember dan Banyuwangi. Untuk membangun ruko di kedua lokasi tersebut diperlukan tenaga kerja dan alat berat. Maksimum penyediaan tenaga kerja adalah 180 orang, dan maksimum penyediaan alat berat adalah 120 alat. Berikut ini digambarkan dengan tabel mengenai kebutuhan tenaga kerja dan alat berat di dua lokasi tersebut. Untuk di Jember, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 6 dan alat beratnya adalah 6. Kemudian untuk Banyuwangi membutuhkan 9 tenaga kerja dan 3 alat berat. Maksimum penyediaan tenaga kerja adalah 180 orang dan maksimum penyediaan alat berat adalah 120 alat. Kedua lokasi tersebut memberi keuntungan sebesar 120 juta untuk daerah Banyuwangi. Tentukanlah jumlah unit yang akan diproduksi di tiap lokasi untuk memperoleh keuntungan maksimal. Kita masuk pada solusi penyelesaian. Solusi penyelesaian yang pertama yaitu kita misalkan terlebih dahulu X1 dan X2-nya. X1 untuk jumlah unit yang akan diproduksi di kota Jember dan X2 merupakan jumlah unit yang akan diproduksi di kota Banyuwangi. Satuan keuntungan tiap lokasi yaitu dalam juta. Dari permasalahan sebelumnya, maka kita akan mendapatkan faktor tujuan dan faktor kendala. Untuk faktor tujuannya yaitu Z sama dengan 120X1 ditambah 90X2 untuk mencapai keuntungan maksimum, dan faktor kendalanya yaitu 6X1 ditambah 9X2 kurang dari atau sama dengan 180 untuk kebutuhan tenaga kerja, dan 6X1 ditambah 3X2 kurang dari atau sama dengan 120 untuk kebutuhan alat berat. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu untuk langkah yang pertama, kita membuat model matematis atau dapat disebut dengan bentuk baku atau bentuk kanonik, yaitu dengan faktor tujuan Z sama dengan 120X1 ditambah 90X2 menjadi Z sama dengan 120X1 ditambah 90X2 ditambah 0S1 dan ditambah 0S2. S1 dan S2 merupakan variabel strength. Karena bentuk baku, maka nilai yang kurang dari atau sama dengan kita ubah menjadi sama dengan. Jika tanda kurang dari akan diubah menjadi sama dengan, maka ruas sebelah kiri harus ditambahkan sesuatu. Nah, kita menyebutnya ditambahkan sesuatu itu kita menambahkan variabel slack yaitu S. Dan kemudian faktor tujuannya kita buat sama dengan 0. Maka akan menjadi Z kurang 120X1 dikurang 90X2 dikurang 0X1 dikurang 0S2 sama dengan 0. Dan untuk faktor kendalanya sendiri yaitu untuk faktor kendala yang pertama menjadi 6X1 ditambah 9X2 ditambah S1 ditambah 0S2 sama dengan 180. Dan untuk faktor kendala yang kedua yaitu 6X1 ditambah 3X2 ditambah 0S1 ditambah S2 sama dengan 180. Dan untuk X1, X2, S1, dan S2 lebih besar atau sama dengan 0. Kita lanjut pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu membuat tabel simplex. Nah, kita dapat membuatnya seperti berikut, di mana ada baris dan kolom, kemudian CB. CB di sini merupakan koefisien basis.
CJ merupakan fungsi tujuan atau koefisien tujuan. Kemudian ada basis dan kemudian ada RHS. RHS merupakan ruas sisi kanan dan ZJ dikurang CJ merupakan hasil selisih fungsi tujuan atau hasil selisih fungsi sasaran. Maka untuk kendala yang pertama kita substitusikan nilai X1, X2, S1, dan S2-nya. Di mana fungsi kendala yang pertama yaitu untuk nilai X1-nya adalah 6, X2-nya 9, S1-nya 1, dan S2-nya 0. Dan untuk ruas sisi kanannya adalah 180. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua yaitu X1-nya 6, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 1. Dan untuk ruas sisi kanannya adalah 120. Dan untuk hasil selisih untuk langkah yang ketiga yaitu memilih kolom dengan nilai ZC dikurangi CC adalah nilai negatif yang terbesar. Dia memilih baris dengan nilai rasio terkecil dan elemen pivot adalah pertemuan antara baris dan kolom yang dipilih. Dari tabel bisa dilihat bahwa nilai negatif terbesar ZC dikurangi CJ adalah negatif 120 yang terletak pada kolom X1. Kemudian mencari nilai rasio. Caranya yaitu nilai RHS dibagi dengan nilai pada kolom yang sudah dipilih. Sehingga diperoleh 180 dibagi 6 sama dengan 30 dan 120 dibagi 6 sama dengan 20. Sehingga nilai rasio terkecil adalah 20. Pertemuan antara baris dan kolom yang dipilih merupakan elemen pivot. Maka elemen pivot pada tabel di langkah 3 ini adalah 6. Kemudian untuk mencari jumlah dari RHS, caranya yaitu nilai pada RHS dikalikan dengan koefisien basis atau CB. Sehingga 180 dikali 0 ditambah 120 dikali 0. Hasilnya yaitu 0. Pada langkah keempat yaitu variabel yang masuk sebagai variabel basis adalah X1 dan variabel yang keluar adalah S2. Nah, maksudnya yaitu karena elemen pivot terletak pada kolom X1 dan baris S2, maka variabel X1 dimasukkan ke dalam kolom basis. S2 dikeluarkan dari kolom basis. Begitupun dengan koefisien dari X1 ataupun S2-nya. Kemudian dilakukan operasi baris elementer. Elemen pivotnya diubah menjadi 1, sehingga pada baris kedua dilakukan OBE dengan 1/6 dikali baris kedua, diperoleh 1, 1/2, 0, 1/6, dan 20. Kemudian pada baris pertama juga dilakukan OBE, yaitu baris pertama pada tabel angka 3 dikurangi dengan 6 kali baris kedua pada langkah 4, diperoleh 0, 6, 1, negatif 1, dan 60. Nah, kemudian untuk nilai pada baris CC dikurangi CJ, caranya yaitu jumlah dari X1 dikalikan CP dikurangi dengan koefisien dari X1 atau koefisien dari kolom yang dioperasikan. Misalnya pada kolom X1 yaitu 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 120 dikurangi koefisien dari X1 yaitu 120, hasilnya 0. Kemudian pada kolom X2 6 dikali 0 ditambah 1/2 dikali 120 dikurangi koefisien pada kolom X2 yaitu 90, hasilnya negatif 30. Begitupun sampai kolom S2.
Sehingga bisa dilihat bahwa nilai negatif terbesar pada baris CC dikurangi CJ yaitu negatif 30 yang terletak pada X2. Kemudian dicari rasionya. Didapatkan rasio 10 dan 40. Karena dipilih rasio terkecil, maka rasio 10 yang dipilih, sehingga pertemuan antara baris dan kolom yang dipilih merupakan elemen pivot dan elemen pivotnya adalah 6. Kemudian untuk jumlah dari RHS yaitu 60 dikali 0 ditambah 20 dikali 120 menghasilkan 2400. Karena pada baris CC dikurangi CJ nilainya masih ada yang negatif, maka akan dilakukan OBE kembali sampai nilai pada baris CC dikurangi CJ positif semua. Selanjutnya pada langkah kelima yaitu variabel yang masuk sebagai variabel basis adalah X2 dan variabel yang keluar adalah S1. Kemudian karena elemen pivotnya diubah menjadi nilai 1, maka dilakukan operasi baris elementer atau OBE. Sehingga pada baris pertama yaitu OBE-nya 1/6 dikali B1 menghasilkan 0, 1, 1/6, negatif 1/6, dan 10. Bisa dilihat pada tabel angka 5. Kemudian baris kedua juga di OBE, yaitu baris kedua pada langkah keempat dikurangi dengan 1/2 dikali baris pertama pada tabel angka 5. Diperoleh 1, 0, negatif 1/12, 1/4, dan 15. Kemudian untuk nilai CC dikurangi CJ-nya sama, yaitu 0 dikali 90 ditambah 1 dikali 120 dikurangi koefisien dari X1 yaitu 120, hasilnya 0. Kemudian untuk X2 1 dikali 90 ditambah 0 dikali 120 dikurangi 90, hasilnya 0. Begitupun sampai kolom S2. Nah, karena nilai CC dikurangi CJ sudah positif semua, maka OBE-nya sudah selesai, atau tabel ini tidak perlu untuk dioperasikan kembali. Untuk jumlah RHS-nya yaitu 10 dikali 90 ditambah 15 dikali 120, hasilnya 2700. Nah, dari tabel di langkah 3 sampai tabel di langkah 5, nilai RHS ini selalu naik atau bertambah. Untuk kesimpulannya, karena diketahui X1 adalah jumlah unit yang akan diproduksi di Jember dan X2 adalah jumlah unit yang akan diproduksi di Banyuwangi, maka didapat nilai X1 sama dengan 15 dan nilai X2 sama dengan 10. Kemudian nilai X1 dan X2 ini disubstitusikan ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 120 X1 ditambah 90 X2 sama dengan 120 dikali 15 ditambah 90 dikali 10 sama dengan 1800 ditambah 900 sama dengan 2700. Karena satuan keuntungan tiap lokasi senilai jutaan, maka 1800 juta ditambah 900 juta yaitu 2,7 miliar. Sehingga untuk memperoleh keuntungan yang optimal, maka unit yang harus dibangun di Jember sebanyak 15 unit dan di Banyuwangi sebanyak 10 unit dengan keuntungan sebesar 2,7 miliar. Sekian pembahasan penyelesaian soal
dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.